Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Rafael Kesazura TV. Dan di video kali ini saya akan menceritakan apa yang terjadi pada besok tanggal 4 Desember 2021. Sekarang tanggal 3, saya akan menceritakan peristiwa yang akan terjadi keesokan harinya atau besok. Apa peristiwanya? Yuk ikuti video saya berikut ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan saya agak belibet karena saya memang udah lama nggak pernah ngevlog ya semenjak pandemi ya. Jadi mungkin jarang ngevlog dan juga jarang pernah bicara di on cam gitu ya. Jadi maklumkan saja kalau misalkan saya lupa. Yuk teman-teman, kita ikuti cerita saya selengkapnya. Oke teman-teman, ntar. Oke. Jadi besok itu akan terjadi di mana saya akan tampil di panggung untuk pertama kalinya setelah operasi, setelah pandemi yang berkepanjangan sampai akhirnya pandemi sekarang masih bisa kondusif karena memang kita ini masyarakat Indonesia-nya sudah pada divaksin, dan juga tentunya pengunjung mal juga diwajibkan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Jadi besok itu saya akan melaksanakan showcase ataupun istilahnya tampil di depan umum dan masih tetap menggunakan protokol kesehatan di mall itu, dan juga saya juga masih tetap menggunakan masker dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Jadi besok itu saya akan tampil dari les saya, yaitu Public Speaking of Meridiana. Saya merupakan student dari MRLC yang dimana saya bersekolah di situ, istilahnya sekolah MC di situ, sampai akhirnya mungkin teman-teman pernah melihat saya bisa membawakan acara sendiri, bahkan apapun mungkin kalian pernah lihat ya di vlog saya sebelumnya. Nah itu juga berkat dari situ, dan juga saya belajar banyak dari les tersebut. Dan bahkan besok saya akan tampil onsite pertama kalinya di sana dengan membawakan style yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 6 bulanan yang saya sudah pelajari gitu ya sampai saat ini. Dan juga saya akan tampil itu untuk pertama kalinya di Jakarta Barat, di salah satu mall ya yang mungkin teman-teman nggak kenal mallnya, mungkin kurang familiar, tapi teman-teman lebih familiar dengan akuariumnya, apalagi kalau bukan Jakarta Aquarium atau bisa disingkat Neo Soho gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak tahu Neo Soho, teman-teman pasti taunya Jakarta Aquarium ataupun apapun ya, itu tempat yang segedung yang sama, cuman saya pakainya di mallnya teman-teman, bukan di Jakarta Aquariumnya, bukan di daerah sananya, tapi di dalam mallnya, bukan di di tempatnya Jakarta aku udah buka gitu teman-teman, beda. Jadi saya di mallnya tampil dengan membawakan style yang sudah saya latih selama 6 bulan itu sendiri. Dan saatnya saya menceritakan di sini bagaimana yang akan terjadi besok. Nah, kemungkinan besok bakalan ada vlognya. Kemungkinan saya akan bikin beberapa part, tapi tenang aja, saya nggak akan bikin sampai 1 jam ataupun beberapa jam, karena saya juga harus menjaga suara agar besok bisa tampil dengan maksimal. Karena untuk menjadi seorang pembicara itu kita perlu yang namanya tampilan dengan maksimal, dengan tidak ada miss, tidak ada batuk ataupun tidak ada bindeng sama sekali. Kadang-kadang ya kalau kita perform di saat kita sakit kan tidak enak teman-teman. Pengennya kita menampilkan hasil yang sudah kita pelajari itu dengan kondisi prima, tanpa sakit dan tanpa ada halangan sedikit pun. Nah, apa sih yang kesulitan saya ya untuk menghadapi tantangan besok? So teman-teman gini, saya udah lama gak pernah tampil lagi di panggung ataupun di mall-mall besar lagi. Justru saya harus melatih lagi untuk tampilnya, dan juga merefresh lagi apa yang sudah terjadi sebelumnya
Dan mungkin saya nggak akan sedemam panggung sebelumnya karena saya memang sudah pernah tampil, dan juga mungkin nggak akan se-nervous teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ngerasain deg-degan yang terlalu berdebar-debar apa ya, akhirnya tidak mau tampil. Saya tidak akan seperti itu teman-teman, karena saya sudah dilatih untuk bagaimana memandu ataupun belajar untuk memandu sebuah acara gitu ya, walaupun dengan style yang kita bawakan ataupun dengan kekrauditan yang ada di depan kita gitu loh. Gitu teman-teman. Dan juga teman-teman, besok juga bakalan ada keseruan dan mungkin kita akan, mungkin ya teman-teman, doakan saja, kita akan mengajak salah satu founder dari itu yang fans saya banget, yang pengen saya ketemu adalah Miss Mary Riana, yang mungkin besok mungkin akan hadir, dan coba besok kita akan coba berfoto mungkin atau membuat video dengan beliau. Kita tunggu aja besok bagaimana, kita lihat sequennya seperti apa. Dan yang pasti mungkin gak banyak orang-orang yang tahu tentang sosok motivator wanita ini. Mungkin teman-teman taunya ya motivator ya cuma Mario Teguh, ataupun cuman motivator yang lain, ataupun dengan orang-orang lain yang mungkin kurang familiar mungkin ya buat teman-teman. Tapi ini ada satu motivator wanita yang dimana dia juga seorang motivator yang bisa memotivasi kita, dan juga saya belajar dari situ lewat lesnya tersebut gitu loh. Mudah-mudahan besok beliau hadir, kita akan coba untuk membuat konten bersama beliau gitu teman-teman. Selanjutnya apa yang pengen saya sampaikan di sini ya, yang penting kita enjoy, yang penting kita pede, kita tidak memikirkan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Yang penting kita, kalau kata guru saya ataupun coach, adalah so much go on. Apapun yang terjadi, berusahalah untuk improvisasi. Kalaupun tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan skrip, cobalah untuk improvisasi. Yang tidak sesuai dengan skrip itu seperti apa? Lupa karena wajar. Tapi kalaupun lupa, itu masih bisa diimprovisasi teman-teman. Tapi kalau kita udah keseringan lupa, orang itu akan, ataupun audiens itu akan bertanya-tanya, ini sebelumnya orang ataupun pembicara ini sudah pernah latihan atau belum, gitu kan teman-teman. Karena untuk membawakan sebuah skrip ceritanya dia sendiri, dia masih agak ataupun dia masih akan lupa gitu loh. Tapi kalau lupa sesekali ya wajar, karena kita masih bisa mengimprov. Tapi kalau udah terus lupa, nah itu perlu dipertanyakan gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya jadi canggung ya karena nggak pernah ngevlog. Sekali ngevlog ya begitu aja gitu teman-teman ya. Kesiapan apa yang saya siapkan? Nah, kita akan bicara setelah pariwara berikut ini. Oke. Yang pasti yang saya siapkan adalah pertama, berdoa. Yang kedua adalah mental. Karena kenapa saya bilang mental? Kita show in public. Ya, semua orang, baik itu pengunjung mall ataupun situasional yang ada di mall, itu pasti akan ada yang menertawakan kita, ada yang sibuk dengan gadgetnya sendiri, mungkin ada yang nyorakin kita. Ya kita harus bisa mengendalikan itu semua. Jangan sampai kalau kata coach saya, ketika terjadi seperti itu di panggung, kita malah jadi tersulut emosi. Ya kan gak seru dan gak asik kalau misalkan pembicara berantem di panggung dengan audiens. Ataupun itu adalah sebuah tantangan bagi kita. Tantangan, sebuah challenging, bagaimana kita mengontrol audiensnya yang tipikalnya seperti itu teman-teman. Itu pasti banyak banget di mall. Kadang ada audiens ataupun pengunjung mall yang nonton, pengen lihat siapa sih yang berbicara gitu kan. Kadang ada yang seperti itu. Mungkin ya yang di depan kita mungkin yang nonton bukan orang tua kita, ataupun orang tua kita di belakangnya, depannya pengunjung, ataupun di atas kita, di lantai-lantai pada nontonin kita. Ya kita harus bisa sebisa mungkin untuk tidak grogi teman-teman. Nah kalau udah grogi kayak gitu gimana?
ya buyar. Apa yang kalau teman-teman ingin katakan beda, jadinya pengeluarannya dengan yang di pikiran teman-teman ini beda, teman-teman. Nah, itu yang berusaha untuk kita sama-sama manage ataupun kita latih sedemikian. Yang kedua, selain mental kita harus siap di segala situasi. Nah, maksudnya kita selalu siap di segala situasi itu apa? Maksudnya begini, teman-teman. Ketika mic itu trouble, ketika kita membawakan sebuah modul ataupun sebuah presentasi, otomatis kita akan rela berkorban untuk mengulang pembicaraan kita hanya karena satu trouble, mic-nya mati ataupun mic-nya kehabisan baterai. Tapi itu tidak mungkin ya, karena rata-rata pembicara kebanyakan pakainya mic kabel, nggak pernah ada yang pastinya jarang kalau misalkan pakai mic wireless. Yang pasti itu seminar-seminar, bukan acara-acara yang resmi gitu ya. Selanjutnya yang perlu saya siapkan, apalagi yang perlu saya siapkan tentunya adalah pakaian ya. Kita nggak mungkin kita mau show in public kita pakai pakaian yang biasa kita pergi ke mall, nggak mungkin bisa. Nah, makanya di sini kesiapan saya adalah menggunakan kostum formal ya. Formal pakai jas gitu bang? Bukan pakai jas. Formal is the formal yang biasa saja, pakai kemeja, pakai sepatu casual, dan juga pakai celana yang pas untuk style yang kita bawakan, ataupun dengan baju ataupun wardrobe yang seirama dengan baju kita gitu teman-teman. Ya masa teman-teman kita pakai kemeja bawahnya celana pendek, kan tidak mungkin teman-teman. Nah, itu adalah kesiapan yang paling utama. Dan jangan sampai pembicara itu lupa untuk membawa hal seperti itu. Memang ketika kita menjadi pembicara yang profesional, memang pasti ada yang membawakan wardrobe kita. Tapi walaupun kita belum bisa menjadi pembicara yang profesional, pastinya kita harus memanage itu sendiri sebelum nanti kita mempunyai manajer ataupun siapa gitu pun ya. Dan yang perlu kita siapkan juga selanjutnya adalah tarik nafas yang panjang. Jangan sampai kita begitu megang mic-nya jadi getar hanya karena kita panik, kita memikirkan hal-hal yang kita belum bisa lepaskan. Misalkan, wah PR saya belum kerjain, tiba-tiba teman-teman kepikiran. Nah, itu jangan sampai ada hal seperti itu. Nah, itu menjadi catatan buat pembicara kalau misalkan masih ada hal-hal seperti itu. Karena guna apa kita harus seperti itu? Ya supaya apa yang kita pengen bicarakan itu tidak buyar ataupun tidak berubah. Itu teman-teman. Kesiapan yang saya terakhir adalah kesiapan yang paling saya siapkan adalah yang pasti adalah dengan melatih diri depan kaca ataupun belajar seperti saya seperti ini, ngevlog ya, ngevlog. Nah, ini juga menjadi salah satu pembuang rasa cemas, rasa jantung berdebar-debar. Nah, makanya besok saya pengen ngebuat vlog nih. Makanya besok ini saya akan melampiaskan sejarah kegetaran tangan saya dengan vlog. Jadi saya pengen apa yang saya sampaikan di vlog sama apa yang saya akan bicara di depan umum itu nanti. Dengan apa? Kalau di sini kita bicara bebas, casual. Kalau di sana membicarakan sesuai dengan skrip yang sudah kita diskusikan di kelas. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Tadi mohon maaf ada suara sirine karena ada masjid mengadakan acara. Itu keluar kota dan jadi suaranya agak-agak masuk ke sini. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin segala kesiapan saya. Mohon doanya teman-teman. Semoga acara besok berjalan dengan lancar, tidak ada sejarah trouble, semuanya aman-aman saja, apalagi di masa pandemi. Semua pengisi acara, penonton, sehat semua, gak ada yang sakit, bahkan ataupun kita berdoa semoga gak ada yang tertular COVID-19, agar rencana kita ataupun acara kita berjalan dengan baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi saya ingin tekankan di sini, semoga teman-teman semua bisa
mengerjakan apa yang teman-teman harapkan sesuai dengan passion teman-teman. Jangan sampai teman-teman melakukan hal-hal yang bukan sesuai dengan passion teman-teman sendiri. Ya, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya apabila Rafael mengupload video baru. Mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi saya bilang, mohon doa dan restunya dari teman-teman semuanya. Semoga besok acaranya berjalan dengan baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu di video besok. See you on the next video. And see you on tomorrow.